Shalom Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Bila di pagi hari ini kita bersama-sama mencari wajah Tuhan yang rindu lebih lagi, kita nyatakan haleluya. Dan setelah pujian kita, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar dan hatiku bersuka karenamu. Mari nyatakan saudara lebih lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dengan segenap hatimu nyatakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Oh, karenamu sembah Dia, dan hati kami bersuka karenamu Tuhan. Segala pujian penghormatan hanya layak bagimu Tuhan. Kami sembah Sang Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan yang bertata. Oh, haleluya, syukur bagimu Tuhan. Sikau naralaya masih kenaralayamu, hineralaya masih kanarayamu, hinerayamu, kineraya masih ya namalaya masih kanarayamu, hinerala masih kanaraya.
Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa atas penyertaan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bisa dapat bernafas, kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu karena kebaikan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi Tuhan kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, baca hati kami Tuhan. Bila firman hari ini menjadi rema bekal kekuatan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap, kami rindu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita sudah mengalami hari-hari yang luar biasakah bersama dengan Tuhan hari ini? Saya percaya bahwa apa yang kita alami hari ini memiliki sesuatu hal yang luar biasa, berpengalaman bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, tema gereja pada bulan-bulan ini sungguh luar biasa. Bagaimana kita memiliki ciri-ciri sebagai mempelai Kristus yang luar biasa. Apa yang membuat kita bisa menjadi seorang yang siap menjadi mempelai Kristus. Kita tahu bahwa hari-hari ini begitu banyak bencana, begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan bahkan sudah tercatat di dalam Alkitab bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sungguh nyata hari-hari ini Bapak Saudara. Nah, sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang di dalam Kristus Yesus, sudahkah kita mempersiapkan diri kita menjadi orang yang memiliki ciri-ciri sebagai mempelai Kristus yang layak untuk dipersunting oleh Tuhan Yesus Kristus? Apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini memiliki ciri-ciri sebagai mempelai Kristus? Kalau kita mengenal, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah menikah atau yang mungkin menuju tentang pernikahan, dia harus mengalami yang namanya mengenal dengan pasangannya, mengenal dengan pasangan hidupnya yang akan dia nikahi, akan dia persunting. Kita harus benar-benar ciri-cirinya bagaimana, mungkin ciri-ciri tubuhnya bagaimana, sifatnya bagaimana. Nah Bapak Saudara, kalau kita mengenal, kalau kita mempersiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi mempelai Kristus yang sungguh luar biasa, kita harus mengenal pribadi Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mana mungkin kita mempersunting orang yang tidak kita kenal sama sekali. Kita tidak tahu pribadinya. Kita tidak mengerti ciri-cirinya orangnya bagaimana. Yang penting kita nikah. Itu mungkin dulu. Zaman dulu waktu perjodohan demi perjodohan mungkin bisa terjadi Bapak Saudara. Tetapi di era modern ini, di era yang semakin maju teknologi ini, saya percaya setiap kita yang mau mempersiapkan pernikahan, kita akan memiliki kriteria-kriteria. Kita memiliki ciri-ciri seseorang apa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Kita mau orang yang bagaimana, kita memiliki standar di dalam kita memilih pasangan hidup kita. Sama dengan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita harus memiliki ciri-ciri. Ketika kita sudah menjadi orang yang siap dipersunting oleh Tuhan Yesus, kita boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai pribadi dalam kehidupan kita. Maka dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan kita dengan Kristus, kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan hubungan dengan Kristus. Di dalam hubungan, di dalam kita mempersiapkan, kita harus mengetahui dalam hubungan itu. Kita harus bertumbuh dalam setiap hubungan yang kita jalin. Kalau kita sebelum masuk ke jenjang pernikahan, ada yang namanya pacaran dulu. Bagaimana dia mengenal fase-fase di mana mengenal pasangannya lebih detail. Bagaimana cara dia makan mungkin, bagaimana cara dia berpakaian. Jadi mereka bertumbuh bersama-sama sama dengan kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang yang siap menjadi mempelai Kristus, kita harus bertumbuh dan mengetahui hubungan dengan Kristus akan semakin lebih baik lagi. Kita harus menjadi pribadi yang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Kristus dalam kehidupan kita.
Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15 Bapak Saudara, bagaimana kita mengenal, bagaimana bertumbuh dalam pengetahuan akan kita mengenal Kristus. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15, firman Tuhan seperti ini Bapak Saudara, saya bacakan buat kita semua. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi Bapak, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketika kita membaca ayat ini, dikatakan kita harus bertumbuh ke arah yang baik. Ketika kita menjalin hubungan dengan Kristus, kita sebagai pasangan, kita sebagai calon mempelai, kita harus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Kristus. Karakter kita harus benar-benar berubah. Kita harus mengenal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan, supaya kita layak menjadi mempelai Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ada satu tokoh di mana ketika dia belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia berani menganiaya, dia bahkan berani membunuh setiap pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia meminta surat untuk dia boleh membantai semua orang yang percaya kepada Kristus, yaitu adalah Saulus yang sekarang berubah menjadi Paulus. Bagaimana kehidupannya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang Farisi yang awalnya menganiaya orang-orang Kristen, Paulus mulai pertobatan radikal setelah dia mengerti, dia mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Paulus mengenal Yesus sebagai mempelai yang luar biasa. Sehingga dia mengalami perubahan yang luar biasa. Mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Bagaimana perjalanan dia bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damaskus. Tetapi setelah ia mengenal Yesus, setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada seorang Saulus, dia mengalami pertobatan, dia mengalami sesuatu cinta kasih yang luar biasa. Dia mempersiapkan kehidupannya sehingga bertumbuh. Dia mengenal hubungannya, dia bertumbuh dalam pengetahuan dan hubungan kepada Kristus. Dia menyeimbangkan pemikirannya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan seorang Saulus atau Paulus ini Bapak Saudara. Kalau kita membaca ayatnya, bagaimana perjalanan Paulus yang luar biasa, sehingga dia menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus. Dan bahkan dia memiliki ciri-ciri seorang mempelai yang siap dipersunting oleh Tuhan. Dia tidak mempedulikan nyawanya lagi Bapak Saudara. Dia tidak mempedulikan apa yang harus dia kerjakan. Dia ditolak. Bahkan dia harus mengalami penganiayaan. Dia lakukan karena pengetahuannya, karena cintanya bertumbuh kepada Kristus Yesus. Sama dengan kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang mempersiapkan, sebagai orang-orang ciri-ciri mempelai Kristus, kita harus memiliki pertumbuhan cinta kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita bertumbuh dan kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terkadang kita memaksakan diri kita supaya Tuhan yang mengetahui isi hati kita. Kita memaksakan seluruh kehendak kita, memaksakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi pikiran kita ini kepada Tuhan. Misal Tuhan ini loh, aku memiliki masalah, mau ditolong toh Tuhan. Tuhan, aku memiliki pergumulan seperti ini, mau aku ditolong. Kalau Tuhan tidak menolong, kita ngambek Bapak Saudara. Nah, itu bukan ciri-ciri mempelai Kristus yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita memiliki orang yang bertumbuh dan pengetahuan akan Tuhan, mengenal pribadi daripada kita menjadi calon mempelai Kristus. Bagaimana Kristus sebagai mempelai prianya, kita akan mempersiapkan diri kita, mempercantik diri kita dengan apa yang Tuhan mau, apa yang harus kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu ketika engkau mengalami yang namanya pertumbuhan dan pengetahuan yang akan Tuhan sungguh-sungguh, kau mengenal pribadinya, kau mengenal segala sesuatunya sampai ke dalam hatinya,
sampai Tuhan berkenan kepada kita. Engkau adalah mempelaiku, engkau adalah mempelai wanita, dan Tuhan mempelai prianya. Bapak saudara, waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat. Mari kita berlomba-lomba mempersiapkan diri kita, mempercantik diri kita, supaya kita bisa dan siap untuk dipersunting daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Mungkin banyak halangan, mungkin banyak rintangan, mungkin akan mengalami berbagai-bagai masa pencobaan. Tetapi kalau kita benar-benar mengetahui, seperti di Efesus tadi katakan, kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan mampukan kita, sekalipun kondisi kita mengalami titik terendah. Tetapi ketika engkau mengenal Yesus, engkau mempersiapkan dirimu menjadi mempelai Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah diam, Bapak Saudara. Dia akan mempersiapkan hidup kita lebih baik, dan Tuhan akan memberikan kita kemampuan sehingga kita mampu bertumbuh dan siap menjadi mempelai Kristus yang akan datang. Ayo Bapak Saudara, mari bila pagi hari ini kita sama-sama belajar untuk terus mengenal pribadi, bertumbuh dan mengenal pengetahuan akan Dia lebih lagi, mengenal pengetahuan akan Yesus Kristus, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi mempelai Kristus yang siap dipersunting oleh Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberi kekuatan, menjadikan rema, dan kita siap untuk menerima pinangan daripada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.